Halo teman-teman semua, hari ini kita bakal lanjut belajar mengenai repetition dengan menggunakan for loop. Oke? Nah, kita bakal ngeliat pengertian dari repetition itu apa, kemudian for itu gimana, dan contohnya itu seperti apa, ya. Nah, kalau dibilang repetisi artinya ada pengulangan gitu ya, satu atau lebih statement pengulangan untuk beberapa waktu tertentu gitu ya. Jadi kalau ibaratnya teman-teman yang SMP SMA kan pernah belajar bilangan deret gitu ya. Ada pattern yang terjadi di sana secara misalkan tuliskan 5 deret bilangan ganjil gitu kan, ada certain amount of time gitu yang bakal deret itu bakal terulang gitu. Nah, di dalam melakukan repetisi atau looping itu biasanya orang menggunakan 3 prinsip ini, yaitu for, while, sama do while. Jadi di codingan apapun gitu ya, bahasa program apapun pasti konsep ini selalu dipakai ya. Dan kita menggunakan repetisi ini karena kita pengennya dia itu berjalan secara otomatis, bukan hard coded ya, bukan misalkan tuliskan 5 deret bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 gitu kan ya. Nah, 1, 3, 5, 7, 9 itu kalau kita mau tuliskan kan sebenarnya gampang, tinggal printf gitu kan. Cuma itu nggak fleksibel gitu. Kalau misalkan saya ubah tuliskan 10 deret atau 100 deret bilangan ganjil, hal itu kan codingannya itu nggak bakal bisa jalan. Makanya kita harus menggunakan repetisi agar mau inputannya berubah-berubah, programnya tetap jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira seperti demikian. Nah, di sini tuh ada contohnya ya teman-teman untuk looping for ya. Nah, di sini tuh ada 3 komponen. Ada XP1 ya, XP2 sama XP3 ya. Singkatnya kayak gini ya. Kalau teman-teman lihat XP1 itu inisialisasinya. Jadi current state-nya itu nilainya berapa nih? Misalkan mulai dari nilai 1. Oke. Dan XP2 ini kondisionalnya mau pengen melakukan pengulangan sebanyak sampai berapa kali, amount of time-nya berapa kali. Dan XP3 ini peningkatan atau penurunan. Misalkan teman-teman pengen angkanya itu terus naik, berarti increment. Tapi kalau pengen terus turun, yaitu namanya decrement. Nah, kita coba lihat ya. Oke. Nah, ini adalah flowchart-nya. Jadi contoh ya, kalau misalkan saya tuliskan di sini terlebih dahulu, misalkan for, gitu ya. I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil, ya, lebih kecil misalkan 3, titik koma, plus plus. Ya, berarti bisa dilihat bahwa I1 ini adalah inisialisasinya. Nah, I lebih kecil 3 ini adalah kondisionalnya ya. Pengen amount of time-nya pengen pengulangan berapa kali. Sedangkan ini yaitu increment-nya ya. Ya, contoh ya. Kita bakal ngecek kayak gini. I sama dengan 1. Nah, setelah I sama dengan 1, kita lanjut yang step ininya. Apakah 1, ya, ini kita coba tuliskan dulu ya. Apakah 1 itu lebih kecil dari 3? Ternyata benar ya, true. Makanya dijalankanlah statement. Statement apapun yang ada di dalam sini. Oke? Nah, setelah statement itu berhasil dilakukan, kita lanjut ke yang namanya I++. I sebelumnya ini kan nilainya I. I sebelumnya kan 1. Kalau di plus plus menjadi 2. Benar? Oke, terus lanjut lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ternyata benar. Lakukanlah statement. Lanjut lagi, increment. I-nya sebelumnya 2 diincrement menjadi 3. Apakah 3
lebih kecil dari 3? Ternyata jawabannya adalah salah. Makanya setelah dia sudah tidak memenuhi kondisi yang ada di sini, dia keluar ke statement yang di luar for. Ya, gambarannya seperti demikian. Makanya kalau dilihat di sini, ya, kalau misalkan saya tulisin ulang lagi ya, teman-teman. Jadi, for, ya, di sini ada XP1, XP2, XP3. Ya, makanya di sini dilihat XP1 dijalanin dulu, inisialisasi, kemudian ke XP2. Apakah kondisinya memenuhi? Kalau dia true, dia akan lanjutkan ke XP3. Ya, lakukan statement dulu, baru lakukan ke XP3. Kalau misalkan dia false, ya udah, dia bakal keluar dari for. Prinsipnya sama dengan apa yang tadi saya jelaskan di dalam slide ini. Ya. Nah, ini adalah contohnya lagi nih, lebih praktikal lagi. Jadi, X-nya sama dengan 1, pengen dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali, ya, ini lebih kecil sama dengan, berarti 10 kali, increment X++, berarti di sini tuh dia pengen cetak ya. Jadi dia, outputnya itu bakal bentuknya kayak gini, jadi printf %d, nilai X, X-nya kan 1 ya, jadi dia bakal cetak 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai dengan 10, ya. Jadi caranya kayak gini. X-nya 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Benar, makanya dicetak, di print 1 ya. Ini di print angka 1. Oke. Terus, karena dia udah dicetak, di plus dong increment 2. Lebih kecil sama dengan 10. Ternyata dia true. Kalau dia true, cetak. Ya, dan seterusnya, ya, seterusnya sampai dia 10 lebih kecil sama dengan 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Benar. Makanya, ya, dia dicetak juga di sini. Setelah itu, dia bakal increment 11 lebih kecil sama dengan 10. Ini true apa false? False ya. Karena dia false, ya udah, bakal dia lanjut yang di sini. Ya, prinsipnya seperti demikian, teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain, ya. Sebenarnya sama aja yang ini tadi. Ini sama aja dengan contoh yang sebelumnya, yang nomor 1. Nah, kita lihat nih, yang nomor 2 aja ya. Jadi, dia pengen cetak angkanya, tapi deretnya menurun, ya. Jadi, kita coba, nih. Misalkan X-nya itu adalah pertama 10. Apakah 10 lebih besar sama dengan 1? Dia true, makanya dicetaklah angka 10. Ya. Dia X minus-minus. Sebelumnya 10, karena di minus-minus, dia menjadi 9 lebih besar sama dengan 1. Dia true, makanya kecetak. Terus dia bakal kecetak sampai 1 harusnya. Ini bakal terus. 1 lebih besar sama dengan 1, dia true, makanya kecetak angka 1 di sini. Oke. Terus di minus-minus menjadi 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Dia adalah false, makanya dia nggak bakal jalanin lagi. Ya, jadi kira-kira prinsipnya seperti demikian ya. Jadi ini initial state-nya. Ini pengen melakukan pengulangan berapa banyak dan dicek di apakah dia increment ataupun decrement. Nah, di sini itu ada dikatakan infinite loop, ya. Jadi dia bakal terus ngulang, atau orang mungkin sebutnya dengan looping forever ya. Terus berada di dalam looping itu, nggak keluar-keluar programnya. Jadi programnya terus-terusan aja jalan gitu, nggak bakal berhenti gitu, ya. Katanya kalau pengen kayak gitu, di remove aja semua parameternya ya, parameter 1, 2, dan 3. Ya. Ini dia bakal infinite loop ya. Terus bisa juga dikatakan nested loop. Ya, jadi nested loop itu artinya
di dalam looping for itu ada looping for lagi. Jadi looping for-nya 2 lapis, kayak if gitu ya. Cuma ini looping for-nya bisa 2 lapis, ya. Seperti ini contohnya. Oke. Kalau ini kan, dia bakal cetaknya kayak gini. Jadi dia bakal jalanin dulu tuh yang paling dalam dulu. Ya, kalau teman-teman lihat. Oke. Dia pengen cetak printf %d x, y. X itu kan 1 ya. Berarti dia bakal kecetaknya kayak gini. 1, y-nya kan 5. Terus spasi, %d-nya juga tetap 1 kan. Kan x-nya nggak berubah ya. Hanya y-nya dulu kan yang berubah. Dan y-nya ini minus-minus nih. Berarti 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, ya. Terus 1, 1. Ya. Benar ya? Kalau dia 1, 0 kan nggak bisa karena 0 lebih besar sama dengan 1 nggak? Nggak kan? False. Makanya dia selesai, terus lompat ke yang luarnya. X-nya di increment. X-nya menjadi 2 sekarang. Ini saya tuliskan di bawahnya ya. Sama. 2, 5, 24, 23, 22, 21. Seterusnya di increment lagi 35, 34, 33, 32, 31, dan seterusnya. Oke. Nah, kira-kira seperti demikian, teman-teman, ya. Oh, kalau yang ini, yang atas sama bawah, sebenarnya cara penulisannya saja yang berbeda. Kalau ini kan integer x sama y-nya kan ditaruh di luar, tapi ini ditaruhnya di dalam. Ya, tapi sebenarnya mereka melakukan hal yang sama, ya. Oke. Kira-kira seperti demikian. Oke, ya seperti itu aja ya teman-teman untuk looping for-nya, ya. Silakan teman-teman coba baca ulang lagi, coba dijalankan berkali-kali lagi step-stepnya, logiknya, terutama di bagian ini ya. Mungkin kalau teman-teman masih kurang ngerti, teman-teman mungkin bisa gambarkan dulu logiknya nih ya, logik yang seperti saya gambarkan di sini. Jadi bakal bisa teman-teman lakukan satu-satu. Oke? Sekian dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang mendatang.